Selamat datang di Madania Makassar, tempat di mana perkembangan optimal pendidikan anak dengan fasilitas yang lengkap untuk mendukung seluruh aspek pertumbuhan pada anak. Dari perpustakaan, ruang seni kreatif, ruang kukeri, hingga lapangan olahraga tersedia di Madania Makassar. Semua fasilitas ini untuk membantu anak berkembang menjadi pribadi yang kreatif, berani, dan penuh potensi. Dan kami berkomitmen untuk membimbing mereka dalam meraih mimpi. Dengan bimbingan guru yang berpengalaman, fasilitas sekolah yang terbaik, dan lingkungan yang aman, kami pastikan Madania Makassar menjadi tempat di mana anak-anak tumbuh dan berprestasi. Madania Makassar, pilihan tepat bagi anak-anak yang ingin berkembang secara akademis sekaligus mengeksplorasi minat mereka dengan dukungan fasilitas yang terbaik. Memiliki lapangan olahraga yang dirancang untuk siswa agar tetap aktif dalam berolahraga dan melakukan kegiatan di lapangan. Selain itu, terdapat ruang kukeri untuk siswa belajar memasak agar mereka dapat mengasah keterampilan dan kreativitas. Ada ruang komputer dan ruang musik sebagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan skill siswa. Di Madania Makassar juga menyediakan tempat ibadah yang nyaman untuk para siswa loh. Jadi, tunggu apa lagi? Madania Makassar sudah menjadi pilihan sekolah terbaik untuk anak-anak.
Sobat Madania. Saya Miss Asri, saya sebagai guru bimbingan konseling dan koordinator pendidikan inklusi di Sekolah Madania Makassar. Nah, ada parents yang bertanya nih, bagaimana sih sebenarnya cara menyikapi anak-anak yang sudah terpengaruh dengan sosial media? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Sebenarnya ada beberapa cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu dengan cara membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak-anak. Mulai dari mengajak mereka bercerita tentang apa yang mereka lihat di sosial media. Nah, dengan begitu kita tahu apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Lalu buat batasan yang jelas tentang waktu penggunaan dalam bersosial media dan ajaklah mereka melakukan aktivitas di dunia nyata seperti membaca buku, berolahraga, dan bermain bersama keluarga dan teman. Sebenarnya hal yang paling penting adalah memberikan mereka contoh. Jadi ketika mereka melihat orang tua mereka bijak dalam menggunakan sosial media, maka mereka juga akan belajar dari situ. Nah, sebenarnya bukan hal melarang, namun bagaimana membimbing dan membantu mereka dalam memilih konten-konten yang lebih positif. Nah, dengan seperti itu mereka akan lebih bijak dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang diperoleh di media sosial. Nah, itu tadi parents tips bagaimana cara menyikapi anak-anak yang sudah terpengaruh dengan sosial media. Sampai jumpa. More excited to meet my friends, but a little bit panicked because I think I'm going to forget some of my course. Well, I feel like the same. It's normal. I guess it's just a rest from tests or learning stuff. It just feels a refresher for everything that I went through semester 1 and 2. I feel a bit just the same, just like slightly happier, but also a bit of anxiety, but it's just the same. I was feeling nervous actually because when I was when holiday I felt so nice and and the holiday was very refreshing. But when I back to school, I felt like I'm kind of nervous. I was going to do like math and things, but actually I'm pretty but I think it's fun. It will be fun. I feel amazing because I always wanted to study at school. I'm going to prepare myself to be more polite, diligent to do my course, and be nicer like that. For the new semester, I would be preparing for
new an attitude, that a good attitude, like being more quiet and not louder, and more listen to the teacher so I don't get through trouble. But not only that, I'm trying to level up my way of learning so I can be more smarter. I've been preparing for like some new lessons and like some new topics in subjects, and I've been trying to improve more on myself and some topics in bit of lessons. Oh, I've been preparing for like new subjects. Also, I want to be like diligent also, because and I hope I will get a nice score on like my subject and study stuff. To be more intelligent and elegant. Welcome to English 101. Can you pronounce these words? For very beautiful, you can say gorgeous. For very smart, you can say intelligent. For very funny, you can say hilarious. Good job! Follow for more. Welcome to the Clash of English 101. Instead of saying, I can do this, you can say these words. My mistake helped me to grow. This is hard, but I'll keep going. Let me try a different way. Keep up the spirit. Follow for more. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Harifuddin, biasa dipanggil Pak Aziz. Baik, kita semua tentu menginginkan anak kita menjadi sukses dan mencapai potensi mereka. Namun, kadang-kadang kita bingung bagaimana sih cara membantu mereka untuk belajar di rumah. Adapun beberapa strategi yang bisa menjadi opsi pilihan. Yang pertama, buat jadwal belajar. Dengan membuat jadwal belajar di rumah secara konsisten dan terstruktur, itu akan membuat anak kita menjadi lebih fokus. Yang kedua, ciptakan ruang belajar yang nyaman. Pastikan ayah bunda membuat ruangan belajar anaknya senyaman mungkin dan terhindar dari gangguan, sehingga anak-anak akan lebih nyaman belajar dan lebih fokus. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang menarik. Dengan menggunakan metode belajar yang menarik atau interaktif, baik itu menyertakan video, gambar, dan juga permainan, akan membuat anak kita tertarik dan mudah untuk belajar lebih fokus. Yang keempat, berikan reward dan juga pujian. Jika anak kita berhasil mencapai tujuan belajar mereka, maka berikan pujian dan juga reward.
Tapi jika anak-anak kita belum mencapai tujuan belajar, tetap berikan dukungan dan juga support positif agar anak kita tidak mudah putus asa dan menyerah. Yang kelima, libatkan diri kita dalam proses belajar. Dengan melibatkan diri kita dalam proses belajar anak akan membuat anak menjadi nyaman karena kita melihat bagaimana perkembangan anak kita. Karena without pressure or challenges we cannot grow. Jadi kalau tidak ada tantangan, kita tidak akan bertumbuh. Tips tambahan. Yang pertama, pastikan anak Anda memiliki waktu istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan. Berikutnya, berikan anak Anda kesempatan untuk memilih topik belajar. Semoga strategi dan tips ini dapat membantu. Terima kasih. Halo Sobat Madania, tahu nggak hasil-hasil studi nasional maupun internasional menunjukkan kualitas pelajar Indonesia masih menjadi PR kita bersama, seperti kemampuan siswa-siswi Indonesia dalam hal literasi dan numerasi yang masih belum baik, seperti belum memahami bacaan sederhana dan kesenjangan dalam kualitas belajar antara siswa di kota dan siswa di desa. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah mentransformasikan kurikulum dari K13 menjadi IKM. Ada 4 konsep pembelajaran IKM. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir, kreatif. Yang kedua, fokus materi esensial. Pada pembelajaran ini, siswa fokus pada materi esensial sehingga siswa ada waktu untuk pembelajaran mendalam. Yang ketiga, pembelajaran terdiferensiasi. Berdasarkan kemampuan peserta didik, guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dan yang terakhir, pembelajaran 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication menjadi titik utama dalam konsep pembelajaran ini. Nah, itu sekilas info IKM atau implementasi kurikulum mereka dari kami. Semoga bermanfaat. Pesawatku
hari pertama ini.